Tidak sedikit juga yang merasa ragu, apalagi ketika tulisan Faustina diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Banyak bagian yang terdengar janggal, membingungkan, bahkan ada yang menganggapnya berlebihan atau tidak sejalan dengan ajaran gereja. Dan disinilah masalah besar dimulai. Pada tahun 1959, Vatikan secara resmi melarang penyebaran devosi kerahiman ilahi dalam bentuk sebagaimana yang diajarkan oleh Faustina. Larangan itu datang dari Kongregasi bagi Ajaran Iman dan mereka mengeluarkan keputusan tegas. Berikut isinya. Halo sahabat Katolik terkini, dalam video ini, kita akan membahas sebuah kisah yang unik dan mungkin akan mengejutkan sahabat Katolik terkini, yaitu tentang bagaimana devosi kerahiman ilahi, yang sekarang sangat populer di seluruh dunia, pernah dilarang oleh Vatikan. Ya, sahabat Katolik terkini tidak salah dengar, devosi yang berasal dari penglihatan mistik seorang biarawati Polandia bernama Faustina Kowalska, yang sekarang sudah menjadi orang kudus, sempat dilarang keras oleh gereja, bahkan larangannya berlangsung selama 2 dekade alias 20 tahun. Tapi kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah isi dari buku harian Faustina memang bermasalah? Dan bagaimana akhirnya devosi ini bisa diterima dan dirayakan secara resmi oleh gereja Katolik? Untuk itu, kami mengajak sahabat Katolik terkini ikuti video ini sampai selesai. Dalam video ini, sahabat Katolik terkini akan mengetahui bagaimana perjuangan seorang uskup bernama Karol Wojtyła yang nantinya akan menjadi Paus Yohanes Paulus II membuat devosi ini akhirnya diakui oleh gereja dirayakan secara resmi dalam kalender liturgi gereja setiap tahunnya. Semuanya bermula di awal abad ke-20, di Polandia, negara Katolik yang kuat iman dan tradisinya. Di sana, tinggal seorang biarawati muda bernama Faustina Kowalska. Dia bukan siapa-siapa, pendidikannya pas-pasan, hanya melakukan pekerjaan harian sederhana, dan hidupnya lebih banyak dihabiskan dalam doa, pelayanan, dan keheningan. Tapi dalam keheningan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Faustina mulai menerima penglihatan dan pesan-pesan rohani, yang menurut pengakuannya berasal langsung dari Yesus. Pesan-pesan ini kemudian ia tulis dalam sebuah buku harian yang nantinya dikenal dengan buku harian Santa Faustina. Dalam pesan-pesan itu, Yesus menyampaikan betapa besar kerahimannya bagi umat manusia. Ia ingin dunia tahu bahwa tidak ada dosa yang sangat besar untuk diampuni selama kita mau datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Salah satu pesan terpentingnya adalah permintaan agar gereja menetapkan hari Minggu setelah Paskah sebagai hari raya kerahiman ilahi. Bersamaan dengan itu, Yesus juga meminta agar Faustina membuat lukisan yaitu Yesus dengan 2 berkas cahaya yang keluar dari hatinya, merah dan putih sebagai lambang darah dan air yang mengalir dari hatinya disalib. Gambar ini menjadi sangat terkenal di kemudian hari dan disebut sebagai gambar kerahiman ilahi. Tapi, masalah mulai muncul ketika pesan-pesan ini mulai menyebar. Nah, sahabat Katolik terkini, seperti yang bisa kalian bayangkan, ketika pesan-pesan ini mulai menyebar, reaksi umat dan gereja terbagi. Sebagian orang merasa sangat tersentuh, mereka melihat devosi ini sebagai harapan baru di tengah dunia yang penuh penderitaan. Ingat, ini terjadi di antara masa Perang Dunia, banyak orang terluka, kehilangan dan haus akan pengharapan. Namun di sisi lain, tidak sedikit juga yang merasa ragu, apalagi ketika tulisan Faustina diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Banyak bagian yang terdengar janggal, membingungkan, bahkan ada yang menganggapnya berlebihan atau tidak sejalan dengan ajaran gereja. Dan disinilah masalah besar dimulai. Pada tahun 1959, Vatikan secara resmi melarang penyebaran devosi kerahiman ilahi dalam bentuk sebagaimana yang diajarkan oleh Faustina. Larangan itu datang dari Kongregasi bagi Ajaran Iman dan mereka mengeluarkan keputusan tegas. Berikut isinya. Wahyu kepada Suster Faustina dianggap tidak terbukti berasal dari Tuhan dan tidak boleh diadakan pesta liturgi untuk kerahiman ilahi. Lalu kemudian tidak boleh menyebarkan gambar atau tulisan Faustina yang berkaitan dengan devosi ini. Bayangkan, devosi yang hari ini dikenal luas di seluruh dunia, sempat dilarang selama 20 tahun. Bahkan orang-orang yang mencoba mempromosikannya, seperti Romo Micha Sopoko, pembimbing rohani Faustina mengalami banyak cemoohan dan kehilangan reputasi. Sekarang pertanyaannya,
Apa sih yang membuat Vatikan sampai mengeluarkan larangan sekeras itu? Ternyata, salah satu penyebab utamanya adalah terjemahan yang buruk. Iya, seburuk itu pengaruhnya. Buku harian Faustina awalnya ditulis dalam bahasa Polandia, ketika diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, terutama Latin dan Italia, banyak makna yang hilang, dan beberapa bagian menjadi kabur atau terkesan tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik. Misalnya, ada kalimat yang jika diterjemahkan secara harfiah bisa terdengar seolah-olah Faustina menganggap dirinya setara dengan Yesus, padahal bukan itu maksudnya. Ini membuat sebagian teolog curiga. Jangan-jangan ini sesat. Di tengah suasana gereja yang sangat hati-hati terhadap ajaran baru, terutama yang datang dari pribadi sederhana seperti Faustina, keputusan pun diambil untuk melarang semuanya, daripada nanti umat bingung atau malah tersesat. Tapi cerita ini belum berakhir sahabat Katolik terkini, karena pada saat itu, Tuhan sudah menyiapkan seseorang untuk membalikan keadaan itu. Namanya, Karol Wojtyla, seorang uskup muda dari Krakow, Polandia, sosok yang cerdas, berani, dan sangat mencintai gereja dan bangsanya. Wojtyla mengenal baik kisah Suster Faustina, ia tahu bagaimana kesalehan hidupnya, bagaimana kesaksian orang-orang terdekatnya, dan bagaimana pesan-pesan tentang kerahiman ilahi sebenarnya sangat selaras dengan Injil. Pada tahun 1965, ia mengambil langkah besar, membuka proses kanonisasi untuk Faustina. Artinya, ia memulai penyelidikan resmi untuk melihat apakah Faustina layak dinyatakan sebagai orang kudus. Sebagai bagian dari proses ini, Wojtyla menyerahkan buku harian Faustina kepada seorang teolog terkenal, Prof. Ignacy Rzecki, untuk dikaji ulang, kali ini dengan lebih teliti dan akurat, langsung dari naskah asli dalam bahasa Polandia. Dan hasilnya, Prof. Rzecki menyimpulkan bahwa tidak ada satupun bagian dalam devosi kerahiman ilahi yang bertentangan dengan ajaran gereja. Wojtyla pun mengajukan hasil kajian ini kembali ke Vatikan pada tahun 1977. Setahun kemudian, terjadi peristiwa bersejarah yang tak disangka-sangka. Karol Wojtyla terpilih menjadi paus dengan nama Yohanes Paulus II. Bisa dibilang, ini seperti plot twist besar dalam kisah devosi kerahiman ilahi. Sebagai paus, Yohanes Paulus II memiliki kewenangan lebih besar untuk menyuarakan apa yang ia yakini benar, dan salah satu hal yang paling ia perjuangkan sejak awal pontifikatnya adalah devosi kerahiman ilahi. Dengan posisi barunya, ia meminta kongregasi bagi ajaran iman untuk meninjau kembali larangan yang pernah dibuat terhadap devosi tersebut, kali ini berdasarkan naskah asli dan terjemahan yang akurat. Dan akhirnya, pada tahun 1978, larangan resmi terhadap devosi kerahiman ilahi dicabut. Tidak hanya itu, Yohanes Paulus II juga mengambil langkah yang lebih besar lagi. Pada tahun 2000, dalam sebuah perayaan besar di Vatikan, Paus Yohanes Paulus II secara resmi mengkanonisasi Faustina Kowalska sebagai Santa Gereja Katolik. Dan di hari yang sama, ia juga menetapkan bahwa hari Minggu setelah Paskah secara resmi menjadi hari raya kerahiman ilahi. Devosi yang dulu dilarang, kini dirayakan secara universal. Sekarang, devosi kerahiman ilahi telah menyebar ke seluruh dunia. Gambar Yesus yang penuh belas kasih dengan tulisan Yesus, "Aku percaya kepadamu" bisa ditemukan di rumah-rumah, kapel, dan gereja-gereja di berbagai belahan bumi. Doa koronka kerahiman ilahi didaraskan setiap pukul 3 sore oleh jutaan umat. Dan pesan utama devosi ini, bahwa Allah adalah Bapa yang penuh belas kasih dan siap mengampuni setiap orang yang mau kembali kepadanya, menjadi harapan bagi banyak jiwa yang terluka dan patah hati. Sahabat Katolik terkini, kisah ini bukan cuma tentang larangan yang dicabut atau seorang paus dari Polandia. Kisah ini adalah tentang kerendahan hati, kesabaran, dan kebenaran yang akhirnya menang. Faustina adalah sosok sederhana, tapi ia taat. Ia tidak melawan, tidak membela diri dengan keras. Ia hanya menulis dan mendoakan. Pastor Sopoko pun tidak menyerah walau ditolak dan dicemooh. Dan Paus Yohanes Paulus II, ia menunjukkan bagaimana seorang gembala bisa memperjuangkan kebenaran dengan cara yang elegan, intelektual, dan penuh kasih. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa kadang, hal baik bisa saja ditolak pada awalnya, bahkan oleh orang-orang yang baik, bukan karena jahat, tapi karena kurang informasi. Tapi jika itu memang berasal dari Tuhan,
kebenaran itu akan tetap bersinar dan menemukan jalannya sendiri. Nah, sahabat Katolik terkini, itulah kisah luar biasa di balik devosi kerahiman ilahi. Dari larangan selama 2 dekade, hingga akhirnya diakui dan dirayakan di seluruh dunia berkat perjuangan para kudus. Semoga kita semua bisa meneladani iman dan keberanian mereka, dan di saat hidup terasa berat, penuh luka, atau kita merasa jauh dari Tuhan, ingatlah pesan utama dari devosi ini. Semakin besar seorang pendosa, semakin besar haknya atas kerahimanku. Oke sahabat Katolik terkini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lain supaya semakin banyak orang mengenal wajah Allah yang penuh belas kasih. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kerahiman ilahi selalu menyertai hidup kita.